بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا مثيل له لا شبيه له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لبنة التمام وبيت القصيد الشافع المشفع في المحشر وقبله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحابه والتابعين والناصين دينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن التقوى ملاك الحسنات والخيرات، فمن اتقى الله فقد فاز وأفلح في دنياه وأخراه، والجنة مأواه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولن يتقي المرء إلا إذا تيقن من صميم قلبه بأن الإله هو الله وحده الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الخالق المالك المدبر، بيده أمر كل شيء، على كل شيء قدير. فلن يفلحه نفسه إلا إذا أصلح ما بينه وبين ربه. فمن أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين عباده. ولن يصل إلى تلك الغاية السنية إلا أن جعل قائده إلى تلك النبي المجتبى سيد الأنبياء والمرسلين. من اقتدى به فقد اهتدى، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. نبي ضمن الله في شأنه بأنه لا ينطق عن هواه، ما ينطق إلا عن وحي ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bertakwa kepada Allah, menyempurnakan ketaatan dan menyempurnakan meninggalkan seluruh larangan. Itulah takwa yang sebenar-benarnya, dengan keyakinan bahwa dalam setiap perintah Allah adalah keberuntungan, adalah kejayaan, adalah kesuksesan. Semakin sempurna seseorang mempraktikkan perintah-perintah agama, semakin sukses juga keberuntungannya, keselamatannya. Kalau ada yang dikurangi, berkurang juga. Kalau ditinggalkan dengan total, maka dia gagal total. Dalam Idul Adha yang mulia ini ada pelajaran yang begitu penting bagi orang-orang yang sedang mengusahakan mewujudkan takwa dalam kehidupannya. Cerita mengenai keluarga yang sangat mulia, keluarga Ibrahim
bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggelari Ibrahim dengan gelar Al-Khalil, kekasih Allah, karena diantaranya beliau punya sifat yang begitu mulia, bukan hanya sekedar mentaati perintah-perintah Allah, tetapi beliau menyempurnakan seluruh perintah-perintahnya. Tidak ada yang tidak disempurnakan. Bukan sekedar mentaati perintah Allah, tapi menyempurnakan ketaatannya. Bukan sekedar memperjuangkan agama Allah, tapi menyempurnakan perjuangannya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Begitulah para hadirin, kalau orang menyempurnakan perintah-perintah Allah, maka Allah akan berikan anugerah mirip-mirip dengan anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Allah akan pilih dia dan Allah akan jadikan dia pimpinan di dalam kebaikan. Nabi bersabda, nanti suatu saat Allah akan bukakan untuk umat Islam ini ibu kota Romawi Timur, yang diungkapkan Nabi dalam sabdanya dengan kata-kata Konstantinia. Yang akan membukanya adalah sebaik-baiknya pimpinan umatku waktu itu. Ternyata yang dimaksud Nabi adalah seorang pemuda yang sangat muda, Muhammad, yang digelari Al-Fatih, si penakluk ibu kota Romawi Timur. Beliau adalah termasuk contoh orang yang telah menyempurnakan ketakwaannya, sempurna fardu dalam kehidupannya, sempurna sunnah di dalam amalan-amalannya. Maka itulah pelajaran yang sangat penting dari Idul Adha ini. Hidup kita hanya terbatas, yang terbatas sudah banyak yang lewat. Bagaimana kita menyempurnakan perintah-perintah agama? Itulah perintah Allah lewat nabinya dalam Al-Qur'annya, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian di dalam Islam dengan sempurna, bukan dipilih yang enak-enak saja dan yang cocok-cocok saja. Sesungguhnya Islam yang sempurna, itulah ridhonya Allah yang sempurna. Kalau ada yang dikurangi, alangkah bahayanya orang yang mengkurangi perkara-perkara yang diridhai Allah di dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga Ibrahim, lakinya yaitu Ibrahim sendiri, kemudian istrinya Hajar dan Sarah, kemudian putranya Ismail, Ishak, mereka adalah contoh satu keluarga yang punya keyakinan yang begitu sempurna bahwa kalau orang itu habis-habisan, kalau orang itu sungguh-sungguh di dalam menyempurnakan ketaatan kepada Allah, walaupun zahirnya madharati, walaupun zahirnya mencelakakan, walaupun zahirnya merugikan, mereka punya prinsip kalau dalam perintah Allah idzan la yudayyi'ana, pasti dan pasti, sekali-sekali tidak akan terjadi penelantaran dari Allah yang memiliki aturan ketakwaan. Perintahnya kejayaan, menjauhi larangannya adalah keberuntungan dan keselamatan. Maka apa yang terjadi dalam keluarga Ibrahim? Yang terjadi adalah keberkahan, yang terjadi adalah keuntungan. Bukan untuk mereka saja, turun-turunnya, bukan hanya turun-turunnya, buyut-buyutnya, bukan hanya buyut-buyutnya, sampai menjelang hari kiamat cucu-cucu Ibrahim selalu digunakan oleh Allah untuk jadi imam-imam kebaikan. Al-Mahdi adalah salah satu cucu Ibrahim, Isa alaihissalam adalah salah satu cucu Ibrahim. Mereka di akhir zaman akan berjuang gotong royong, sama-sama kerjasama untuk menghancurkan kebatilan di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang punya sikap seperti sikapnya keluarga Ibrahim, taat total kepada Allah,
Allah akan berikan kepada dia anugerah-anugerah, di antaranya adalah kemakbulan hajat-hajatnya, kemakbulan rengean-rengeannya kepada Allah. Ibrahim datang ke Mekah, beliau doa, diamini oleh Ismail, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Beliau meminta kepada Allah supaya di Mekah ini dikirim utusan yang membimbing mereka, yang membersihkan diri mereka, yang membimbing mereka menuju ridhonya Allah. Selepas sekian ribu tahun, dengan berkat doanya Ibrahim, muncullah makhluk yang terbaik, yang sangat baik, pimpinan para nabi, para rasul, yang sebetulnya beliau ini memang sudah jadi nabi sebelum Adam diciptakan. Ana wajabat liyan nubuwatu wa adamu bainar ruhi wal jasad. Aku telah diputus oleh Allah untuk jadi nabi, sedangkan Adam belum diciptakan lagi. Allah muliakan keluarga Ibrahim, Allah muliakan beliau, dimunculkanlah nabi yang terawal dalam keputusannya, dimunculkan dari salah satu cucu beliau. Ana da'watu Ibrahim, aku Nabi besar Muhammad SAW diutus oleh Allah karena sebab doanya Nabi Ibrahim yang dipanjatkan sekian ribu tahun sebelumnya. Kalau kita pengen anak cucu kita, buyut-buyut kita diterima oleh Allah, maka kita sendiri harus menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Kita, keluarga kita ajak bareng-bareng untuk menyempurnakan ketaatan, menyempurnakan penghambaan kepada Allah, menyempurnakan yang fardu dan memaksimalkan yang sunnah. Kalau orang fardunya sempurna, kemudian sunnahnya sempurna, Allah janjikan lewat hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'alani la'utiyannah. Sungguh-sungguh orang yang begini ini menyempurnakan fardunya, menyempurnakan sunnahnya, sungguh-sungguh kalau dia minta kepada aku, sungguh-sungguh aku akan memberikan permintaannya kepadanya. Mungkin kadang-kadang pelajar-pelajar berpikir sunnah itu kalau ditinggalkan kan gak dosa. Iya, memang gak dosa fina sunnah secara fikih, tapi bukan berarti tidak rugi. Orang tidak sholat qabliyah subuh, dia telah kehilangan satu hal yang lebih mahal melebihi dunia dengan segala isinya. Sekali subhanallah lebih mahal dari kerajaan Sulaiman seluruhnya. Alangkah ruginya orang yang tidak menyempurnakan hidupnya dengan memaksimalkan amalan-amalan sunnahnya. Akhirnya dia tidak mendapatkan janji yang barusan tersampaikan dari Rasulnya. Wala in ista'adani la'u'idannah. Sungguh orang yang seperti ini, kalau dia minta perlindungan kepada aku, sungguh-sungguh aku akan melindunginya. Untuk menuju itu, para hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Dawud al-Sijistani, penyusun kitab Abu Dawud, beliau mengatakan kalau orang mendengarkan nasihat Nabi dalam 4 hadisnya, diharapkan dia bisa menjaga Islamnya dengan sebaik-baiknya. Pertama adalah nasihat Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagaimana untuk menyempurnakan Islam kita? Kita ini nata hati kita. Janganlah kita berbuat apapun kecuali dengan niat untuk meridhokan Allah, dengan niat untuk mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan, perbuatan, keputusan, dalam urusan pribadi, keluarga, dalam urusan bermasyarakat, kita tata niat kita. Untuk apa kita buat ini? Untuk siapa kita buat ini? Kadang-kadang orang itu dalam kebaikan sepertinya 2 orang, satunya karena Allah, akhirnya dia dapat ridhonya dan surganya. Satunya hanya zahirnya saja seperti taat, hatinya sama sekali bukan karena Allah, maka dia tidak dapat ridhonya dan tidak dapat janji surganya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.
Kita telah banyak buat amal kebaikan. Apakah sudah kita tata hati kita ketika mengamalkannya, ketika sebelum mengamalkannya, dan ketika selepas selesai mengamalkannya? Sebagian ulama mengatakan, kalau kamu pengen benar dalam setiap amal, sebelum amal tatalah niat, tengah-tengah amal evaluasi lagi niatnya, selepas amal jangan dibatalkan amalannya dengan menggunjing, adu domba dan selain sebagainya. Kemudian nasihat Nabi yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Orang tidak akan sempurna imannya sebelum dia mencintai untuk saudara imannya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya. Tidak ada orang yang lebih sempurna imannya melebihi para anbiya, maka tidak ada yang lebih pengen kebaikan sampai kepada umat melebihi para anbiya. Begitu juga para hadirin selepas para anbiya, tidak ada orang yang lebih risau, lebih sayang, lebih pengen umat jadi baik melebihi sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keinginan baik kita kepada umat sebetulnya menunjukkan seberapa mutu iman kita. Tambah pengen baik kita kepada umat, berarti ini tanda iman kita tambah baik. Kalau kita ingin surga, maka kalau kita ini memang orang beriman yang baik, maka kita pengen ngajak-ngajak teman kita semuanya untuk jadi ahli surga seperti kepinginan kita. Kalau kita pengen dimuliakan orang, tidak pengen dihinakan, tidak pengen digunjing, maka kita pun berbuat kepada teman-teman kita begitu juga. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Tanda kesempurnaan imannya seseorang adalah dia menginginkan kebaikan untuk saudara-saudara muslimnya. Kemudian yang ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk baiknya Islamnya seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak manfaat untuk dirinya. Tinggalkan semua yang tidak manfaat kalau kita pengen ngerawat Islam kita, kalau kita ngerawat iman kita, kalau kita pengen menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Omong yang tidak manfaat tinggalkan, duduk yang tidak manfaat tinggalkan, ngantuk waktu khutbah tidak manfaat tinggalkan, semua yang tidak manfaat tinggalkan, karena itu hanya akan merugikan kita akhirat maupun dunia. Maulana Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan 6 sifat sahabat itu akan sulit dikerjakan sebelum orang mengamalkan arahan Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Saya berandai-andai pengen menambah 6 sifat sahabat dengan sifat yang ketujuh, yaitu meninggalkan semua yang tidak manfaat. Kemudian nasihat Nabi yang keempat, yang katanya Abu Dawud al-Jistani, kalau nasihat-nasihat ini dikerjakan, orang akan bisa ngerawat Islamnya, adalah kita nasihat Nabi kita dengarkan, al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat faman taraka syubuhati faqad istabra'a li dinih aw kama jaa fil hadits. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, maka ambillah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Antara perkara halal, perkara haram ada perkara-perkara yang tidak jelas, perkara-perkara syubhat. Maka barang siapa meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya. Idul Adha yang mulia ini para hadirin, jadikanlah pemicu dan pemacu semangat kita bahwa kesuksesan hanyalah dalam mentaati perintah Allah, tambah sempurna taatnya, tambah sempurna kesuksesannya. Belum ada cerita orang yang taat dengan Allah dengan sempurna kemudian dia celaka atau untung. Ukurannya adalah diridhai Allah atau tidak, itulah ukuran yang sebenarnya. Allah ceritakan dalam surat Al-Buruj, ada orang-orang iman laki-laki, orang-orang iman wanita di satu negara yang pimpinannya begitu zalim. Dia memaksa orang-orang iman laki-laki dan wanita tersebut untuk meninggalkan agamanya, meninggalkan Islamnya. Kalau tidak, mereka akan dibakar hidup-hidup. Akhirnya disiapkanlah parit yang begitu luas,
dihidupkan api yang begitu menyala-nyala, diancam dengan ancaman, dibunuh dengan begitu kejam, dibakar hidup-hidup, lakinya, perempuannya, anak-anaknya, bayi-bayinya, mereka tetap tegar. Kesuksesan adalah dalam ridhonya Allah. Akhirnya semuanya wafat dalam kondisi mempertahankan iman Islamnya. Allah berfirman mengenai mereka, "Dzalikal fauzul kabir." Mereka orang-orang yang telah wafat dibakar hidup-hidup itu adalah kesuksesan yang agung. Itulah yang perlu jadi ukuran yang mantap dalam hati kita. Ukuran saya sukses bukanlah jadi raja, jadi rakyat, bukanlah jadi kaya atau miskin. Saya ini diridhai Allah apa tidak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun.